Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah Corner dimanapun berada, bisakah suami melakukan poligami tanpa izin istri? Beberapa kali saya menerima pertanyaan seperti itu. Ada yang menyampaikan secara langsung saat bertemu, ada juga yang japri melalui WhatsApp ataupun Messenger. Saat saya tanya, mengapa istri tidak memberi izin? Ada yang menjawab, karena nggak ingin istri tahu, sehingga memang tidak meminta izin. Ada pula yang menjawab, karena istri tidak setuju dan tidak mau memberi izin. Baik, sahabatku, menjawab pertanyaan poligami tanpa izin istri, secara ringkas bisa dirangkum sebagai berikut. Pertama, perlu dibedakan antara akad nikah atau pernikahan dalam tinjauan agama dan pencatatan nikah yang dilakukan oleh lembaga atau institusi yang diberi kewenangan oleh negara. Bicara akad nikah dalam tinjauan agama, tentu yang saya maksud di sini dalam tinjauan agama Islam, maka syah atau tidaknya sebuah akad nikah akan bergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun nikah. Dalam urusan syarat nikah, selain syarat pada umumnya, memang ada syarat tambahan yang mesti dipenuhi bagi seseorang yang akan melangsungkan poligami. Syarat-syarat itu antara lain, jumlah perempuan yang dinikahi dalam waktu bersamaan maksimal 4 orang. Tidak mengumpulkan saudara perempuan kandung dalam satu pernikahan, maksudnya tidak boleh saudara perempuan kandung 2 atau lebih menjadi istri dari laki-laki yang sama secara bersamaan. Selain itu, syarat berikutnya, suami mesti bisa berlaku adil. Dalam urusan rukun nikah, tak ada perbedaan antara nikah monogami maupun poligami, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Dari sini bisa disimpulkan bahwa secara fikih, syarat dan rukun nikah tidak mencantumkan izin istri bagi laki-laki yang nikah poligami. Kedua, dalam hal pencatatan nikah, agar pernikahan legal di hadapan hukum negara, mesti mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Terkait nikah poligami ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Ayat 2, Pasal 4, dan Pasal 5. Dalam Pasal 3 Ayat 2 menyebut, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 menyebut tentang keharusan mengajukan izin kepada pengadilan bagi seorang suami yang hendak poligami beserta alasan-alasan yang diperbolehkan oleh pengadilan. Secara lebih rinci, Pasal 4 berbunyi, Ayat 1, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat 2, undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat 2, pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan pasal 5 berkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pihak yang ingin mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan. Lebih lengkap bunyi pasal tersebut sebagai berikut. Ayat 1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini, harus memenuhi syarat-syarat berikut. A. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. B.
Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Ayat 2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Dari penjelasan ini, maka perkawinan poligami bisa dicatat oleh pegawai pencatat nikah, dalam hal ini penghulu dari KUA bagi yang beragama Islam, demi memperoleh legalitas di hadapan negara dengan mensyaratkan persetujuan istri atau istri-istri yang ada. Walhasil, kembali pada pertanyaan awal, bisakah poligami dilakukan tanpa persetujuan istri? Bila yang dikehendaki adalah syah menurut hukum agama, sepanjang syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, maka jawabnya bisa. Namun, bila yang dikehendaki tidak hanya syah menurut agama, namun juga legal menurut hukum negara, maka legalitas itu tidak bisa diperoleh karena syarat pencatatan nikah tidak terpenuhi. Pastinya sangat bijak bila seseorang saat menghendaki poligami mempertimbangkan pendapat dan persetujuan istri. Bukankah salah satu tujuan pernikahan adalah meraih kebahagiaan bersama, bukan kebahagiaan suami saja atau istri saja? Walau secara agama, persetujuan istri tidak masuk syarat dan rukun nikah, namun kerelaan istri yang ditandai dengan persetujuannya bisa menjadi bekal awal bagi kebahagiaan bersama itu. Idealnya, pernikahan tidak hanya syah menurut agama, tetapi juga legal menurut negara. Sahabatku, mari selalu jaga marwah keluarga menuju keluarga samara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.